Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Unhas TV. Bersama saya Anandita Diazakia dalam program Unhas hari ini. Fakultas Teknik Unhas mengadakan sosialisasi PUUD Sedimen Laut dari Kementerian Perikanan pada hari Kamis 20 Juli 2023 yang bertempat di Departemen Teknik Perkapalan Universitas Hasanuddin. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Halo pemirsa Unhas TV, saat ini saya sedang berada di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin yang terletak di Kabupaten Goa. Hari ini Kamis 20 Juli 2023, tepatnya di ruang LT1 Gedung CSA lantai 2 sedang berlangsung sosialisasi mengenai peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 yang juga dirangkaikan dengan konsultasi publik. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jasa Kelautan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Dekan Bidang Riset, Kemitraan dan Inovasi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, mewakili dekan yang tidak sempat hadir. Pada kesempatan ini, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin diberikan kepercayaan untuk menjadi pelaksana kegiatan. Ya, jadi saya kira kapasitas kita di sini tentu sebagai akademisi yang memahami permasalahan yang berkaitan dengan sedimen, ya, terutama kami dari ilmu teknik kelautan, ilmu kelautan, kemudian teknik sipil, itu berkewajiban untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam rangka untuk menuntaskan atau lebih menguatkan peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya. Jadi kita kapasitasnya sebagai pemberi masukan, pemberi saran untuk perbaikan-perbaikan jika memang dibutuhkan dalam peraturan itu. Saya kira kami di sini dari Fakultas Teknik ada dua jurusan yang terlibat, yaitu teknik kelautan dan teknik sipil. Namun teknik-teknik lain atau jurusan-jurusan lain yang ada di Universitas Hasanuddin ini tidak menutup kemungkinan bisa memberikan masukan. Ya, apalagi misalnya seperti ilmu kelautan, kemudian mungkin kehutanan, mungkin juga pertambangan, mungkin juga, tapi kebetulan tadi kita sebenarnya mengundang beberapa departemen, bukan kita yang mengundang, KKP yang mengundang, kita hanya menyampaikan, namun ada beberapa datang dengan perwakilan. Jadi saya kira kegiatan ini sangat baik. Tentu kita juga sebagai akademisi akan melihat ke depan bahwa persoalan ini bukan persoalan mudah, tetapi persoalan yang memang harus diselesaikan dengan baik, harus diselesaikan dengan konsep-konsep ilmiah yang kita miliki. Sebagai contoh misalnya, di dalam peraturan ini mengatur terkait dengan sedimen yang mengganggu. Sedimen yang mengganggu ini tentu harus dilihat apa definisinya. Nah, itu seperti itu ke depannya. Nah, kita akademisi tentu dibutuhkan pemikiran, dibutuhkan keilmuannya untuk itu. Kalau dia mengganggu, akan diapai, akan digunakan, akan diapakan gitu. Apakah diambil? Kemudian kalau diambil mau diapakan, mau dibuang kemana, atau mau dimanfaatkan? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan kajian yang lebih komprehensif dan detail. Nah, oleh sebab itu saya kira kedepannya memang saya sangat mengharapkan bahwa ada pertemuan-pertemuan seperti ini yang melibatkan masyarakat, kemudian melibatkan NGO, melibatkan pengusaha, melibatkan akademisi dan pengambil kebijakan untuk berdiskusi, membicarakan hal-hal yang memang kita anggap penting untuk kemajuan negara kita, untuk pembangunan negara kita, tapi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, itu saya kira kata kunci dari saya, bahwa saya selalu mengatakan bahwa
Kalau kita mau maju, maka kita harus membangun. Kalau kita membangun, maka tentu ada dampak. Kalau kita tidak mau ada dampak, maka tidak perlu kita membangun. Artinya kita tidak akan pernah maju, kita akan jalan di tempat. Kuncinya adalah bagaimana mengeliminir dampak, tetapi pembangunan tetap berjalan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Saya kira itu yang utama dan penting untuk kita pahami bersama. Yang berikutnya adalah yang kedua, yang penting yang ingin saya sampaikan adalah pengelolaan sedimen ini tentu tidak bisa dilakukan dengan sistem parsial atau segmented. Tetapi memang harus terintegrasi mulai dari hulu sampai ke hilir. Nah, sampai ke hilir pun itu harus dikelola dengan istilah coastal zone management. Apalagi sekarang ada lagi istilah coastal integrated coastal ocean management. Nah, ICOM. Nah, ini lagi berkembang lagi. Jadi mulai dari laut, pantai atau pesisir itu harus terintegrasi. Tetapi harus kita integrasikan juga dengan kegiatan atau pembangunan di bagian hulu, terutama daerah aliran sungai. Itu harus aman dulu. Jangan sampai di atas bobrok, di atas rusak, tentu sedimen akan selalu ada di bawah. Makanya saya sampaikan tadi bahwa PP ini sebenarnya tujuannya jangka pendek. Jangka panjangnya adalah kita perbaiki bagian hulu. Nah, itu yang paling penting menurut saya. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya sampaikan kepada pemirsa Unhas TV. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Unhas tetap jaya. Terdapat 3 materi yang disampaikan oleh 3 narasumber yang berbeda, yakni sosialisasi peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut dan rancangan peraturan pelaksanaannya oleh Dr. Miftahul Huda MSI selaku Direktur Jasa Kelautan. Kemudian materi rancangan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang peraturan pelaksanaan PP nomor 26 tahun 2023 oleh Dr. Evin Martiana SHMH selaku Kepala Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan materi terakhir terkait proses sedimentasi dan dampaknya terhadap karakteristik laut atau pantai dibawakan oleh Profesor Dr. Insinyur Muhammad Taha MT selaku akademisi di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Yang pertama, baca lebih detail, lebih komprehensif terkait dengan PP 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut, sehingga perspektif yang sama dengan lahirnya PP ini bisa terbentuk di seluruh masyarakat. Yang kedua, memang tolong diberi masukan terkait draft peraturan menteri yang kami susun. Ya, kita sudah sebarkan linknya, sehingga tinggal beri masukan mana-mana yang perlu memang diperhatikan dan mana-mana yang perlu memang harus digarisbawahi dalam peraturan menteri tersebut, sehingga implementasi peraturan menteri PP 26 tadi menjadi lebih baik. Selain kementerian atau lembaga serta instansi terkait, kegiatan ini juga dihadiri oleh para akademisi, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, serta pelaku-pelaku usaha. Terdapat 6 orang penanggap yang merupakan ahli pada bidang terkait, yang berasal dari Universitas Samratulangi serta Universitas Hasanuddin. Mereka memberikan pertanyaan serta masukan yang membangun berkenaan dengan materi yang disampaikan. Selain itu, tamu undangan pun diberikan kesempatan untuk menanggapi materi yang disampaikan, sehingga sosialisasi dan konsultasi publik ini berlangsung dengan sangat interaktif. Sangat baik karena ini memberikan masukan dalam rangka mempertajam, memperkaya daripada regulasi yang sedang kita bahas saat ini. Jadi intinya sedimen yang bisa dimanfaatkan dari berbagai perspektif, misalnya dari tata ruang, dari segi lingkungan, dari segi pemanfaatan sumber daya non hayati tersebut. Baik pemirsa, kita berharap dari kegiatan ini lahir saran dan kritik yang membangun serta kesamaan pemahaman terhadap peraturan pemerintah ini. Kehadiran berbagai elemen masyarakat dalam kegiatan ini semoga dapat berkontribusi dalam merealisasikan peraturan pemerintah tahun 2023 ini. Iva Syarahman, Nabil, Unhas TV.
Universitas Hasanuddin kembali mengadakan kuliah umum yang dilaksanakan oleh Departemen Sastra Inggris, Sastra Daerah, serta Departemen Arkeologi yang bekerjasama dengan Konsulat Jenderal Australia dan Ikatan Alumni Australia di Aula Mattulada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin pada Kamis 20 Juli 2023. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya, Zahra Sabito Suceng dalam program Unhas hari ini. Hari ini Kamis 20 Juli 2023 sedang berlangsung kuliah umum di Aula Profesor Mattulada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin dengan mengangkat tema Makassar as a Central City, mengungkap posisi kota Makassar sebagai situs dari abad ke abad. Kuliah umum ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Departemen Sastra Inggris, Departemen Sastra Daerah, Departemen Ilmu Sejarah, dan Departemen Arkeologi yang bekerja sama dengan Konsulat Jenderal Australia di Makassar dan Ikatan Alumni Australia atau IKAMA Sulawesi Selatan. Acara ini dibuka dengan penampilan tari paduka dari Sanggar Machora Art, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta sambutan oleh panitia, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Konjen Australia di Makassar, dan Sekretaris Universitas Hasanuddin. Unhas must become as good a university as it possibly can, so that Makassar becomes a great centre for education. If you have great cities, you must have great universities, because that produces great people, and great people produce great cities and great societies. So it is important for Unhas to be as good a university as it can be, and that will make Makassar a central city, a Kota Dunia, a global city, because people come to education institutions. That is the important thing for the 21st century. Education is important, much more important than it was even 50 or 100 years ago. Today, it is education which matters. That is the critical infrastructure for the future. Okay, thank you. And how do you think the Australia and Indonesian government can support Makassar as the central city site for center? The cooperation between the Australian government and the Indonesian government for Makassar, I think, should be mainly in education. For Australians to come to Makassar as New Colombo Plan, and there are various schemes to bring young Australians to Makassar to study, and also for people to go to Australia to study, like so many docents already in Unhas and other universities, UNM and Win Alauddin and so on, to study in Australia and then come back with the skills they have learnt and apply them in teaching young people in Makassar. In my view, that is very important infrastructure. There are other forms of infrastructure, of course, like the railway and so on, but in the end it is education that matters most in the development of society and the development of cities. Pemirsa, semoga dengan terlaksananya kuliah umum hari ini dapat menambah wawasan dan kesadaran para peserta untuk mendukung kota Makassar sebagai pusat situs dari abad ke abad. Zahra Sabita Suceng, Nabil Tamam, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Anandita Diazakia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.